A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di masa pandemi corona ini kita masih dapat bertemu kembali, bersua kembali walaupun lewat online bersama saya Kak Sinyo. Semoga kabar ayahanda dan para bunda di rumah menemani anak-anak di rumah belajar bersama selalu sehat dan tetap semangat untuk menjalani masa-masa yang sulit ini, tetapi kita tetap semangat untuk insya Allah bisa keluar dari pandemi COVID-19. Baik, kali ini saya mendapatkan tema tentang bagaimana menggunakan gadget secara positif untuk anak-anak. Seperti kita ketahui bahwa gadget ini seperti benda-benda yang lain, yaitu mempunyai dua sisi ya, selalu mempunyai dua sisi, positif dan negatif. Jadi tidak ada benda atau gadget baik atau buruk, tidak ada. Jadi tergantung dari orang yang menggunakannya. Ada semacam perkataan yang terkenal, yaitu kalimat yang terkenal, man behind the gun. Jadi senjata itu tergantung dari orang yang memakainya, apakah mau digunakan untuk membunuh orang, untuk keburukan, misalkan untuk merampok, atau untuk kebaikan, misalnya untuk berburu. Jadi tergantung kita. Begitu juga dengan gadget. Baik, saya kasih contoh dulu penggunaan gadget yang positif. Tidak usah jauh-jauh. Kalau yang jauh-jauh misalkan seperti kita lihat bahwa penguasa-penguasa dunia atau orang-orang terkaya di dunia itu, mereka saat ini menguasai teknologi ya, termasuk gadget. Contohnya orang terkaya di dunia saat ini adalah pendiri Amazon misalkan. Nah, yang paling dekat adalah lewat layanan Peduli Sahabat. Jadi Peduli Sahabat adalah layanan yang saya dan teman-teman dirikan bersama-sama, itu untuk melayani banyak kasus-kasus, seperti contohnya anak-anak yang sudah maniak gadget, maniak game, kemudian pornografi, kemudian ada yang mengalami seks non heteroseksual, jadi orientasi seksnya atau tindakan seksnya selain heteroseksual. Jadi kalau heteroseksual itu tertarik secara seks kepada lawan jenis, kalau ini yang selain itu ada homoseksual, ada biseksual dan sebagainya. Nah, layanan yang kita berikan ini sejak tahun 2008 diberikan secara online, jadi bukan secara tatap muka face to face langsung. Jadi kita secara online, waktu itu lewat Yahoo Messenger, kemudian Facebook, kemudian sekarang ditambah dengan Org dan WhatsApp. Nah, sekarang bayangkan jika misalkan ada orang yang mengalami maniak game, maniak gadget, kemudian dia mengalami orientasi seks sesama jenis, misalkan harus berkonsultasi secara langsung face to face, maka tempat kita akan mudah ditandai oleh orang. Misalkan, oh, orang yang datang ke situ pasti salah satu dari yang kita sebutkan tadi. Nah, tentunya akan tidak merasa nyaman bagi orang-orang yang datang ke kita. Lewat online itu kita bisa melayani dalam setahun bisa lebih dari 100 orang lebih ya. Itu baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat. Jadi kita bisa melayani mereka tanpa membuka identitas mereka, dan itu sangat membantu baik para pendamping dari Peduli Sahabat maupun dari klien-klien kita. Itu sangat terbantu karena mereka tidak saling kenal secara langsung, tapi masih bisa membantu. Jadi yang awalnya diremehkan sekarang menjadi sesuatu yang banyak dipelajari oleh teman-teman yang mendalami bidang psikologi atau konselor. Konselor itu bimbingan konseling ya.
Dan alhamdulillah ini semakin berkembang, apalagi di masa-masa seperti pandemi COVID-19 ini, yaitu semua serba online. Jadi jika ada orang yang mengalami masalah itu bisa konsultasi secara online, dan itu perlu teknik-teknik khusus seperti itu. Nah, ini contoh-contoh positif dari penggunaan gadget. Kalau negatifnya kita nggak usah bicarakan dulu, mungkin kapan-kapan karena waktu kita terbatas. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita yang selama masa pandemi ini full di rumah dan selalu bersentuhan dengan gadget, baik dipaksa atau tidak ya. Dipaksa karena memang ada pelajaran atau tugas yang disampaikan oleh sekolah lewat gadget ya, baik televisi, kemudian laptop, kemudian HP dan sebagainya, maupun tidak secara tidak terpaksa, maksudnya mencuri-curi, misalkan sudah waktunya berhenti tapi mereka tetap mengakses gadget-gadget tersebut. Nah, kalau negatifnya nggak usah kita bicarakan seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kita bicara bagaimana gadget ini bisa membuat anak-anak untuk menggunakan sisi positifnya. Nah, kembali lagi saya kasih contoh untuk anak saya yang sudah melakukannya. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk penggunaan, bagaimana menggunakan gadget supaya yang dieksplor adalah sisi positifnya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu harus memahami apa hobi atau kesukaan atau passion si anak, arahnya kemana gitu ya. Jadi arahnya kemana, apakah misalkan ke game, misalnya ke konten-konten seperti YouTube dan sebagainya, passionnya ke arah mana. Ini kita harus betul-betul memahami apakah suka menggambar, kemudian suka desain grafis misalkan, atau pengisi suara atau dubbing, karena ada yang memang dia berbakat di suara, bisa mengisi suara yang dan itu sangat dibutuhkan di banyak bidang. Nah, kita harus memahami dulu apa passion anak-anak kita, arahnya kemana. Misalnya contohnya untuk anak bungsu saya namanya Kaisa ya, kelas 3, itu dia suka menggambar, sementara selama ini dia menggambarnya hanya lewat kertas. Nah, dari passion itu kemudian disesuaikan dengan budget atau keuangan kita, karena tidak semua keluarga mempunyai keuangan yang sama. Jadi ada yang mampunya hanya beli HP saja misalkan dan sebagainya. Jadi passion tadi kemudian disesuaikan dengan budget yang kita miliki. Disesuaikan, misalnya ternyata saya hanya bisa membeli HP yang biasa-biasa saja, sementara anak saya passionnya misalkan suka berjualan. Nah, itu bisa diarahkan jualan online dibantu ibunya dahulu. Jadi ibunya dulu yang jualan online lewat WhatsApp misalkan, dengan cara difoto dulu. Nah, di foto itu misalkan dengan HP yang simple, yang tidak terlalu mahal tapi hasilnya bagus gitu, dan itu ada tutorialnya di YouTube, di Facebook, bagaimana supaya apa yang kita mau jualan itu tampak cakep, tampak keren gitu. Nggak sekedar, kalau kebanyakan teman-teman yang mau jualan kan jebret saja, jualan, yang penting harganya sekian gitu. Nah, itu kurang menarik. Apalagi kita jika misalkan sudah menjual di seperti aplikasi semacam Blibli, Shopee dan sebagainya, Bukalapak dan sebagainya. Nah, ini perlu dipelajari bagaimana menampilkan sesuatu yang menarik gitu, dan itu ada tutorialnya. Jadi diajarkan dengan HP yang biasa. Oh, ini caranya foto seperti ini Kak. Nah, anak diarahkan untuk misalkan katakanlah anaknya laki-laki, Bang, tolong ini ibu mau menjual pecel gitu, pecel bunur gitu. Tolong di foto yang bagus nih ya. Si anak diajak berkreativitas untuk
bagaimana supaya pecel yang tampaknya simple saja jadi kelihatan bagus untuk dijual. Seperti itu. Nah, kalau untuk kasus anak saya, itu dia suka menggambar yang awalnya lewat tulisan, kemudian dialihkan dulu ke digital painting, digital drawing ya. Jadi dia menggambar lewat salah satu namanya aplikasi, yaitu Ibispen yang menggambar. Nah, untuk meningkatkan daya semangatnya, biasanya saya posting tuh gambar-gambar dia, baik yang awalnya lewat kertas, kemudian yang lewat digital pen tadi, dan ternyata mendapatkan sambutan yang positif seperti itu. Jadi dimulai dari yang simple-simple. Nah, setelah dia mahir dengan digital pen, kemudian saya alihkan, saya tambah lagi ilmunya dengan membelikan pen tablet. Pen tablet itu semacam pena elektronik dan tabletnya untuk menggambar. Itu kita latih dengan mengatakan bahwa kamu harus setelah menguasai satu ilmu, menguasai ilmu yang lainnya. Itu kita berencana untuk membuat komik. Jadi karena saya penulis, jadi suka menulis cerita atau apapun, kemudian jadikan komik. Nah, karena anak saya mempunyai potensi untuk menggambar untuk komik anak-anak, makanya kita akan berkolaborasi. Saya akan membuat ceritanya, dia membuat gambarnya atau ilustrasinya, dan nanti saya ingin mengajak berkolaborasi istri saya untuk mengisi atau dubbing suaranya. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak kita libatkan sesuai dengan passionnya dan budget kita. Nah, mungkin ada orang tua yang mempunyai budget lebih dari saya, misalkan kalau saya sanggupnya ya cuma beliin pen tablet misalkan. Nah, ada orang tua yang minta maaf, misalkan sudah mempunyai kamera yang harganya bukan jutaan lagi ya, sampai puluhan juta misalkan, itu dimanfaatkan. Misalkan contohnya si anak suka membuat konten di YouTube misalkan. Nah, itu anak dijelaskan apa sih konten YouTube, kemudian rambu-rambunya seperti apa dan sebagainya, dijelaskan ke anak, kemudian berkolaborasi. Mumpung ini di rumah, dimanfaatkan tuh tadi kameranya. Kemudian contohnya misalkan unboxing. Jadi kita membeli barang baru yang barang itu ingin dimanfaatkan untuk orang lain yang dia belum tahu seperti apa sih. Misalnya aku ingin membeli tas baru, tas anak-anak yang lagi ngetren misalkan, atau jam baru, jam tangan kan sekarang banyak sekali. Nah, dibeli jam tangan, di unboxing, kemudian dibantu oleh orang tuanya untuk merekam dan diarahkan bagaimana, bahkan ada yang harus dirias dulu supaya nggak berkeringetan dan sebagainya. Nah, dari kalau kita lihat salah satu contoh konten-konten yang menarik di YouTube itu biasanya yang tidak mengikuti model orang lain. Biasanya kalau untuk anak-anak itu ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi diamati dulu, ditiru, dimodifikasi. Jadi jangan sampai betul-betul menjiplak atau mengcopy paste, itu sebaiknya dihindari. Nah, apa manfaatnya kita membicarakan sisi positif ini supaya generasi muslim kita banyak mengeksplor teknologi. Jangan sampai kita ketinggalan. Kita selama ini hanya bisa meminta maaf, nggak boleh main game itu pornografi, gamenya ada pornografinya, gamenya ada joroknya, gamenya ada buruknya, tetapi kita tidak memberikan alternatif. Tidak memberikan mana sih game yang baik, mana sih game yang sesuai dengan agama kita Islam misalkan. Nggak ada, hampir nggak ada, jarang. Salah satu game yang masuk di box office di USA, di Amerika, di Android itu yang download banyak dari Indonesia, yaitu minta maaf, hantu-hantu, kemudian memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Walaupun itu buatan orang Indonesia, tapi masih seperti itu, berurusan dengan hantu dan anatomi tubuh manusia yang ditonjolkan. Nah, bagaimana nanti generasi kita memanfaatkan teknologi untuk kebermanfaatan umat. Jadi ini anak saya, misalkan Kais, ini saya proyeksikan untuk supaya menjadi ahli ilustrator atau komikus untuk anak-anak Indonesia. Jadi kita sudah harus mulai membangun seperti itu, karena
bagaimanapun kita tidak bisa menafikan kecanggihan teknologi seperti saat ini. Dunia-dunia yang lama akan semakin ditinggalkan dan akan berganti dengan model-model yang baru sesuai dengan kecanggihan teknologi. Nah, harapannya nanti generasi kita Muslim itu selain seperti yang diajarkan di sekolahan ya, bertakwa, kemudian solihah, baik dan sebagainya, tapi juga mereka menguasai teknologi, karena titipan dari Allah selalu ada dua, yaitu satu keimanan, pengabdian kepada Allah, hamba Allah, tunduk kepada Allah, berarti keimanan, agama, kita banyak belajar di sana, sudah banyak. Kemudian yang kedua, khalifah di bumi. Untuk khalifah di bumi ini, penghuni bumi ini sebagai pemimpin kita, itu ya harus menguasai teknologi. Kalau tidak ya akhirnya sama seperti sekarang, teknologi dunia ini banyak dikuasai oleh orang-orang non-muslim, dan bagaimanapun kita mengikuti aturan mereka, termasuk di dalamnya ada pornografi, ada kekerasan, ada keburukan dan sebagainya. Nah, baik, begitu saja ayahanda dan bunda. Semoga di masa pandemi ini kita bisa memanfaatkan teknologi secara bijak, bahkan ke arah positif, terutama untuk anak-anak kita. Tadi modalnya ada dua, yaitu satu, passion anak ke arahnya kemana, kemudian yang kedua, sesuaikan dengan budget kita, karena kita tentu tidak bisa memaksakan masing-masing keluarga sama dengan kita. Jadi sesuaikan, dan is okay. Ada yang semacam core of the core-nya yang dari Jawa Timur itu bapak siapa lupa, itu juga simple tapi ternyata bagus kontennya, bisa diapresiasi oleh banyak YouTuber di Indonesia. Baik, begitu saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita para orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Tetap berkah, semangat dalam menjalankan puasa, dan semoga pandemi corona segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.